Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 4% pada akhir tahun ini. Proyeksi ini lebih tinggi dari ramalan Dana Moneter Internasional atau IMF sebesar 3,2% dan Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan OECD di 3,7%. Menkeu menekankan proyeksi ini berasal dari perkiraan laju ekonomi nasional di kisaran 4,5% pada kuartal 3 2021. Proyeksi ini meningkat dari sebelumnya 4,3%. Laju ekonomi tanah air bisa meningkat pada kuartal ketiga karena pemerintah berhasil menekan penyebaran COVID-19 varian Delta dengan lebih cepat. Hal ini membuat pemerintah bisa melonggarkan kebijakan PPKM, sehingga mobilitas dan aktivitas masyarakat bisa berjalan lagi, termasuk yang di sektor ekonomi. Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes Abdul Qadir lewat konferensi pers mengatakan pemerintah kembali menurunkan tarif tes PCR untuk mendeteksi virus corona usai menjadi sorotan publik dalam beberapa hari terakhir. Harga tarif real-time PCR untuk Jawa Bali menjadi Rp275.000, sementara untuk luar Jawa Bali sebesar Rp300.000. Hasil tes PCR dengan tarif tersebut dikeluarkan dengan durasi maksimal 1 kali 24 jam dari pemeriksaan swab RT-PCR. Pemerintah meminta semua pihak yang melayani jasa tes PCR untuk mematuhi tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, pemirsa, di sepanjang perdagangan hari ini indeks harga saham gabungan dominan bergerak di zona merah dan akhirnya indeks harga saham gabungan meninggalkan level 6.600-an. Saya akan coba sampaikan pemirsa posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini di 6.524.076 melemah di 1,18%. Di sesi pembukaan pertama di pagi tadi di 6.578.583 dan sempat menyentuh ke level 6.600.247 dan merupakan level tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Dan sementara level terendah, indeks harga saham gabungan sempat menyentuh di 6.509.878. Ya, dari update penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini, berikutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana pergerakan indeks lainnya. Untuk grafis yang pertama dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan indeks lainnya di penutupan sesi kedua hari ini, MNC 36 tertekan di 1,20%, Jakarta Islamic Index juga tertekan cukup dalam di 2,07%, LQ45 juga tertekan di 1,46%. Level masing-masing indeks dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat rotasi pergerakan sektoral pemirsa. Teknologi lagi-lagi memimpin penguatan di 0,77%, sementara energi hari ini memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pelemahan indeks harga saham gabungan, di mana secara sektoral melemah di 2,68%. Diikuti oleh industri di 2,22% dan bahan baku juga tertekan di 1,94%. Kita beralih ke grafis selanjutnya pemirsa, kita akan coba lihat saham-saham yang mengalami penguatan signifikan yang masuk ke dalam deretan top gainers. Ada Arto ditutup di level 14.850, MLPL menguat di 390, SMGR masih melanjutkan penguatan ditutup di level 8.825. Cukup cepat pergerakan SMGR karena pada perdagangan kemarin SMGR masih bergerak di level 7.000-an. Sementara Friend juga menguat dan ditutup di level 102. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat pemirsa saham-saham yang menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan. Dikontribusi oleh perbankan Big Cap dan juga pertambangan batubara. BBRI tertekan di 4.240, BBCA di 7.375, Adaro tertekan cukup dalam di 1.630 dan kondisi yang sama juga terjadi pada PTBA, tertekan dan ditutup di level 2.640. Dari update pasar domestik, berikutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat data terakhir dari Bursa Asia, pemirsa. Di mana Nikkei melemah di 0,96%, SCM melemah di 0,30%, Kospi juga melemah di 0,53%, dan Hang Seng melemah di 0,52%. Level masing-masing indeks di Bursa Asia dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Terhadap dolar Amerika Serikat di Rp14.227, euro di Rp16.495, dan pound sterling di Rp19.569, dan yen Jepang di 125,08
rupiah.